Nah, hari ini Miss Yani akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 1, bagian IPA tentang bagian-bagian tumbuhan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, give me knowledge and good understanding. Amin. Nah, ayo persiapkan dulu buku tematiknya. Ambil, terus buka di halaman 19. Nah, buka di halaman 19. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, Miss akan mulai menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada apa aja sih bagian-bagian tumbuhan? Kalian kan sering tiap hari pasti lihat tumbuhan di mana-mana, tapi hanya sebatas melihat kan, tanpa memperhatikan. Iya, tumbuhan ini ternyata punya ini loh, gitu. Nah, pertama, tumbuhan itu terdiri dari apa? Akar, betul. Dari apa lagi? Batang pastinya, betul. Apa lagi? Daun, terus bunga, sama ada juga buahnya. Nah, bisa akan jelaskan secara mendetail, ya. Coba kita perhatikan ini, ya, perhatikan gambar ini. Nah, ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan. Lihat, di sini ada pohon tomat. Siapa yang di rumahnya punya pohon tomat? Nih, perhatikan ternyata pohon tomat itu memiliki akar, batang, buah, daun, ada bunganya juga nih kecil, ya. Nah, bagian tumbuhan ini akan kita bahas secara mendetail perbagiannya. Pertama, Miss akan bahas tentang akar. Nih, akar itu terbagi menjadi 2. Ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu yang ini ya, yang tidak banyak cabangnya. Nih, bentuknya seperti ini. Ya, ini akar serabut yang cabangnya banyak. Nah, ternyata akar juga ada bagian-bagiannya. Nah, seperti ini akar primer, atau kalau di buku disebutnya akar inti, ya. Akar primer ini sama dengan akar inti. Nah, terus ada yang disebut dengan tudung akar. Ini namanya tudung akar. Nih, yang paling ujung ini tudung akar. Dan rambut akar ini yang cabang-cabangnya, ini namanya rambut akar. Terus apa sih fungsinya akar, Miss? Nah, fungsinya akar adalah untuk menyerap air dan zat hara dalam tanah. Selain itu, untuk memperkokoh tumbuhan juga. Tumbuhan membutuhkan air dan zat hara untuk kelangsungan hidupnya. Nah, air dan zat hara itu diserap dari dalam tanah oleh akar. Jadi si akar ini sangat penting fungsinya itu untuk tumbuhan, ya. Selanjutnya Miss akan bahas tentang daun. Kita lihat ke gambar selanjutnya. Daun. Nah, ini ada gambar daun jati, ya. Nah, coba kalian perhatikan. Pernah lihat daun jati tidak? Kalau kalian sekolah di Mutiara Hikmah, pasti kalian pernah lihat. Karena di belakang sekolah kan ada pohon jati, ya. Itu pohon jati tuh daunnya seperti ini, ya. Coba kalian buka di halaman 20. Halaman 20 itu ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Maksudnya daun ini menempelnya di batang, ya. Daun biasanya berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau. Ada pula daun yang berwarna merah atau coklat. Nah,
Ini daun jati juga kalau misalnya dia sudah kering, biasanya dia juga berwarna coklat. Ada pula daun yang berwarna merah atau coklat. Warna hijau itu disebabkan adanya klorofil. Nah, kenapa warnanya hijau? Karena di dalam daun tersebut ada klorofilnya. Berarti kalau daunnya warna merah atau warna coklat, berarti sudah tidak ada klorofilnya ya. Apa sih klorofil itu? Klorofil itu adalah zat hijau daun. Ada daun yang warnanya hijau muda, ada juga yang hijau tua. Nah, terus namun demikian ada juga daun tumbuhan yang tidak berwarna hijau, misalnya daun puring. Terus, daun lengkap memiliki bagian-bagian berupa pelepah, tangkai, dan helai daun. Akan tetapi ada pula tumbuhan yang mempunyai daun yang tidak lengkap. Nah, Miss ada contoh, ini tumbuhan yang memiliki daun yang banyak ya. Nah, seperti tadi yang ada pada teks, daun lengkap memiliki berupa pelepah, tangkai, dan helai daun. Nah, jadi biasanya daunnya itu kecil-kecil, ada batangnya, bercabang seperti ini. Nih, ada tangkai dan helai daun. Akan tetapi ada pula tumbuhan yang memiliki daun yang tidak lengkap. Nah, sekarang Miss akan membahas tentang daun. Jadi, daun ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada daun yang lengkap dan daun yang tidak lengkap ya. Daun yang lengkap itu terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Sedangkan daun yang tidak lengkap itu terdiri dari tangkai daun dan helai daun saja. Nah, tetapi helai daun itu berbeda-beda. Ada yang runcing, ada yang bulat, tergantung susunan tulang daunnya. Yang mana sih tulang daun? Nih, tulang daun yang ini ya. Nah, yang ada garis-garisnya ini adalah tulang daun penyusun helai daun. Seperti itu. Nih untuk contoh realnya, nih seperti ini. Mana ya, kelihatan tidak? Mana ya? Coba sebentar. Kelihatan tidak? Oh, nih biar kelihatan. Nih ya, coba. Ada. Nih, ini ada tulang daunnya nih. Terus ini ada tangkai daunnya nih di tengah-tengah ini, ya. Nanti kalian bisa perhatikan daun-daun yang ada di sekeliling kalian, oke? Nah, selanjutnya Miss akan bahas tentang batang. Batang itu ternyata bermacam-macam. Ada batang basah, ada batang kering, dan ada batang rumput. Nah, contohnya ini termasuknya batang basah ya. Nah, batang basah itu jadi dia tuh tidak memiliki. Nih, Miss punya tanaman contoh batang basah. Jadi batang basah ini di dalamnya itu tidak mengandung serat kayu seperti batang yang ada di tumbuhan bayam, kangkung, terus apalagi sawi. Nah, itu namanya batang basah ya. Ini contohnya. Ya, kalau untuk batang kering itu biasanya dia berbentuk seperti kayu atau kayu ya, seperti ini nih. Bisa lihat? Nah, ini di dalamnya itu terdapat serat kayu ya. Nah, seperti ini biasanya batang kering itu pohon jati, pohon mangga, pohon jambu. Termasuk ini tumbuhan pucuk merah juga nih, batang kering. Nah, kalau batang rumput, ini seperti ini nih batang rumput. Ya.
Bisa terlihat batang rumput ya. Oke. Nah, penyusun batang itu ada silem sama flum. Jadi batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu batang basah, tadi seperti dijelaskan, batang berkayu atau batang kering, dan juga batang rumput. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak, kayak tadi contohnya itu di batang bayam atau batang sawi, ya kan, lunak kan, bahkan bisa dimakan sama kita. Terus tumbuhan batang kayu mempunyai kambium. Kambium adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang kayu. Jadi kalau yang di batang berai itu tidak ada, ya, adanya di tumbuhan batang kayu. Lalu dia memiliki kambium. Kambium memiliki pertumbuhan 2 arah. Jadi ada pertumbuhan yang keluar sama ada pertumbuhan yang ke dalam. Pertumbuhan ke arah dalam membentuk kayunya, sedangkan pertumbuhan ke arah luar membentuk kulit kayunya. Kan biasanya anak-anak suka lihat kan kalau tumbuhan ini deh, pohon mangga deh yang gampang ditemui. Pohon mangga kalau kita lihat batangnya, di dalamnya itu kan ada beda kan sama lapisan luarnya. Nah, itu adalah akibat adanya kambium. Kambium yang tumbuh keluar sama tumbuh ke dalam gitu. Jadi kalau keluar membentuk kulit, kalau ke dalam membentuk kayunya, seperti itu ya kurang lebihnya yang batang. Nah, terakhir Miss akan bahas tentang bunga. Setiap tumbuhan, tidak setiap tumbuhan memiliki bunga, tapi ada beberapa tumbuhan yang memiliki bunga. Jadi kita harus tahu apa itu bunga ya. Ini yang dinamakan bunga. Jadi bunga ini terdiri dari kelopak bunga, terus kepala sari, benang sari, dan putik. Ini kalau kita lihat strukturnya seperti ini. Jadi bagian ini tuh mahkotanya. Ini yang kecil-kecilnya kepala sari. Nah, ini benang sarinya nih, yang menopang kepala sari namanya benang sari. Terus ini kepala putiknya. Yang menopang kepala putik, tangkai putik. Ya, bisa dilihat. Nah, terus ada di bagian dalam, biasanya ini tidak terlihat, ini adalah bakal biji. Dan ini daun yang di bawah bunga itu namanya kelopak. Yang di bawahnya bakal biji ada dasar bunga. Dan juga ada tangkai yang menopang bunga seluruhnya, itu namanya tangkai bunga. Nah, bagian bunga. Jadi tadi itu bagian-bagian bunga. Bunga itu adalah bagian yang bagus pada yang indah gitu di bagian tumbuhan. Seperti mahkota bunga tuh, mahkota bunganya itu bisa beragam-ragam, bukan hanya merah, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang pink, macam-macam ya mahkota bunganya itu. Nah, apa sih gunanya putik dan benang sari itu? Nah, benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putiknya itu adalah alat kelamin betina pada bunga. Jadi bunga ini bisa bereproduksi sendiri gitu, ya. Terus mahkota bunga biasanya memiliki bentuk dan warna yang indah. Mahkota yang indah menarik perhatian serangga, misalnya kupu-kupu dan lebah. Kedatangan mereka membantu terjadinya penyerbukan. Nah, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, bunga memiliki beberapa kegunaan, di antaranya bunga dapat mempercantik tumbuhan, bunga juga dapat menjadi tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Seperti itu. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan terjadinya di bunga. Berarti bunga itu bagian tumbuhan yang penting juga. Seperti itu ya. Yang terakhir kita akan bahas buah. Nah, apa sih buah? Buah memiliki bentuk, warna, dan rasa. Bahkan salah satu manfaat yang diambil dari tumbuhan untuk kita yaitu buahnya, seperti buah mangga, buah jambu,
Terus apa lagi? Banyak ya contoh lainnya. Buah dan biji merupakan bagian hasil perubahan pada bunga. Jadi awalnya bunga dulu tuh. Dari bunga nanti berubah jadi buah seperti contoh pada pohon petai. Ada yang punya pohon petai nggak? Suka lihat gak tuh? Kan ada bunganya kuning-kuning. Nah dari bunganya kuning-kuning itu bisa jadi petai itu. Jadi awalnya petai itu dari bunganya itu yang kuning ya. Nah terus buah terdiri atas tangkai, kulit, dan daging. Pasti sudah tahu semuanya. Kalau kita makan buah nggak langsung dimakan kan, pasti ada yang dikupas dulu. Terus dalamnya ada bijinya. Itu adalah bagian-bagian dari buah. Yang kita makan itu namanya daging buah. Seperti itu. Buah melindungi bakal tumbuhan baru. Mengapa demikian? Di dalam buah terdapat biji. Biji yang telah matang merupakan bakal tumbuhan baru. Jadi asal tumbuhan baru itu dari biji. Kenapa kita menanam tumbuhan dari biji? Karena biji itu adalah bakal tumbuhan yang baru seperti itu ya. Nanti dibaca lagi bukunya, dipahami lagi ya. Sampai di sini penjelasan dari Miss Yani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.